Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aurelia Aziza dan kali ini aku mau bahas suatu topik yang mungkin sebagian orang, terutama anak muda seperti kita mengalaminya. Oke, sebelumnya mungkin beberapa di antara kalian atau teman kalian pasti memiliki sosok idola kan. Misalnya sekarang kan marak tuh fans sama idol Korea, entah itu penyanyi ataupun aktor aktris gitu. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain atau nemuin teman kalian atau lihat seseorang yang memuja idolnya banget gitu, atau bucin lah ya. Misalnya kayak dia sering bikin story tentang idolnya ataupun bilang sesuatu kayak ya ampun dia ganteng banget, boyfriend ever deh pokoknya. Atau yang kayak gini, aduh dia perhatian banget sama fansnya, gak pernah deh ngelupain kita dan bisa mungkin ngabarin dia ke fans. Atau juga dia anak yang baik dan gak mungkin dia ngelakuin sesuatu hal yang gak seharusnya dilakuin gitu, dan gak boleh ada yang hadiah, dan kalaupun ada yang nge-head dia nih, aku bakalan maju yang paling depan buat belain dia. Nah, pernah kan namanya kayak gitu. Nah teman-teman, di sini aku mau bilang kalau yang seperti aku contohkan tadi itu merupakan salah satu contoh yang namanya parasocial relationship. Nah, apa sih hubungan parasosial itu? Seperti yang aku contohkan sebelumnya, hubungan parasosial itu ilusi berupa interaksi sosial timbal balik dengan seseorang yang sebenarnya itu hanya dirasakan pihak atau satu sisi. Nah, hal ini tuh mencakup perasaan kayak suka, sayang, cinta, dan hubungan emosional lainnya. Dan hubungan ini biasanya terjadi antara penggemar dengan tokoh yang diidolakan gitu. Nah, kenapa aku bilang satu sisi? Ya, karena nggak ada timbal balik yang terjadi gitu. Dan pada dasarnya mereka tuh atau para idol itu nggak tahu keberadaan kita, nggak mengenal siapa kita, tahu kita ada atau enggak. Mereka cukup tahu kalau kita tuh fansnya. Mereka melihat kita tuh secara general dan bukan personal kayak kita melihat mereka gitu. Oke, selanjutnya kenapa sih hubungan parasosial ini ada? Ya, hubungannya itu ada karena image dan kepercayaan yang berkembang gitu, dan diciptakan oleh media personalities melalui interaksi secara berkala antara idola dengan penggemar dari waktu ke waktu. Seperti yang kita ketahui, seorang idol akan selalu muncul kan, baik itu di televisi maupun media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, ataupun media yang dibuat khusus oleh agensi mereka. Dan melalui media-media tersebut, mereka pasti akan berinteraksi dengan para penggemarnya kan. Nah, maka dari itu, seiring berjalannya waktu ini, para penggemar akan merasa mempunyai kedekatan dengan persona media tersebut. Fans merasa punya keakraban dan juga merasa bahwa hubungan para rasional mereka dengan idol itu bersifat tatap muka dan interpersonal. Nah, hal ini tuh berdampak pada rasa keintiman antara fans dan persona media meningkat. Keintiman atau kedekatan ini disebabkan karena para penggemar melihat suatu hal dari idolnya, kayak penampilan, gestur, cara bicara, updatean media sosial mereka, sikap, perilaku, dan juga kepribadian idolanya. Nah, fandom ini tuh mengakibatkan fans merasa bahwa idol itu teman pribadi, keluarga, atau bahkan kekasih mereka. Mereka ini, para fans, terpikat dengan nilai yang dibawa oleh persona media dan juga sering melihatnya sebagai penasihat, menghibur, bahkan panutan mereka. Nah, mungkin sebagian dari kita tuh sering ngerasa butuh seseorang buat tempat bersandar, tempat cerita, atau juga butuh support system gitu kan, yang dimana hal-hal ini tuh mungkin gak kita dapatkan di dunia nyata kita gitu, yang mana mengakibatkan seolah-olah hal ini tuh kita dapatkan dari idola kita gitu. Nah, hal ini tuh membuat kita seolah-olah merasakan kedekatan yang jika tidak kita sadari bakal berpotensi menjadi ilusi yang berkepanjangan gitu, yang kalau zaman sekarang itu istilahnya halu. Dan karena mayoritas interaksi yang dilakukan melalui saluran yang dimediasi, maka teori parasosial ini tuh pada dasarnya hubungan virtual antara idola dan penggemarnya yang diintimasikan sebagai hubungan interpersonal yang dianggap nyata oleh penggemar. Lalu apa aja sih dampak sosial yang diakibatkan dari hubungan parasosial ini? Bicara dampak, pasti ada positif dan negatifnya dong ya. Dimulai dari yang positif dulu. Jadi hubungan parasosial ini tuh punya dampak positif juga nih, seperti ketika kita mengidolakan seseorang dan menjadi penggemar yang bijak, maka kita dapat memanfaatkan keberadaan tersebut sebagai suatu hal yang memotivasi kita, menginspirasi kita, dan juga menjadi penyemangat, lalu menjadi support tool juga untuk merefleksikan diri dan juga memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Namun, di satu sisi, ketika kita menjadi penggemar yang tidak cermat menyikapinya,
maka hubungan parasosial ini tuh bisa memunculkan agresi dan memunculkan masalah dengan pembawaan diri kita di dunia nyata, menyebabkan kecanduan atau bahkan ketergantungan dengan individu yang kita idolakan tersebut. Misalnya saja nih, jika kita terlalu suka atau cinta dengan seorang idol, maka itu akan menimbulkan obsesi yang sangat berlebihan dan bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dan juga rasa suka yang terlalu besar ini tuh bisa menimbulkan kecewaan yang mendalam, hingga bisa menimbulkan rasa benci ketika idola yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki terhadapnya. Nah, jadi setelah mengetahui tentang hubungan parasosial ini, apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang penggemar? Tentunya yang harus kita lakukan ya dengan mendukung idola kita sewajarnya gitu, dan jangan membuat ekspektasi yang terlalu berlebihan, karena ya kita harus bisa membedakan antara persona yang mereka tunjukkan sebagai seorang public figure dengan kehidupan pribadi mereka yang tentunya itu berada di luar jangkauan atau kuasa kita gitu. Dukung idola kita karena karyanya dan juga bakatnya, suka ataupun tidak suka ya itu pilihan mereka, dan jika mereka melakukan satu hal yang di luar ekspektasi kita atau melakukan hal yang tidak seharusnya ya maka balik lagi ke awal kalau mereka itu juga manusia yang selalu belajar dan juga tidak sempurna. Nah, sekian dari aku. Maaf apabila ada salah penyampaian, dan juga terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.